Series ini dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Han So-hyun sedang mengedarkan uang palsunya dengan beberapa orang Tiongkok. Mereka memuji bahwa uang palsu dari So-hyun berkualitas tinggi. Setelahnya, So-hyun pergi ke penukaran uang. Di sini So-hyun terlihat sangat akrab dengan orang ini. So-hyun bertanya kenapa hari ini Mr. Jong terlihat sedang sakit. Di sini Mr. Jong menjawab bahwa hari ini dia sedikit terkena flu batuk. Mr. menjawab sembari memberikan kode pada So-hyun bahwa ada beberapa detektif yang sedang mengincarnya. Lalu setelah So-hyun sadar, dia pun langsung melarikan diri. Di dalam pelariannya, So-hyun diselamatkan oleh warga asing. So-hyun bertanya-tanya tentang pria yang menyelamatkannya ini, hingga sampailah mereka di suatu motel. Di sini, So-hyun bertanya tentang identitas orang ini, ya karena tidak mungkin dia orang yang tak mengenal So-hyun. Hingga pada akhirnya pria ini melepaskan topeng sintetisnya. Tentu saja So-hyun kaget. Namun pria ini meminta agar So-hyun segera mengganti bajunya, karena detektif yang mengejar mereka sekarang ada di motel ini. 광수도 형사라니까요. 확인해봐요. 너가 잡을 거 아니잖아요. Lalu ketika mereka turun ke bawah, untung saja para detektif tidak menyadarinya. Apalagi di sini So-hyun dan pria ini berakting selayaknya seorang pasangan. Singkat cerita, mereka beristirahat untuk meredakan kelelahan karena sebelumnya dikejar detektif. Di sini So-hyun kembali menanyakan siapa identitasnya, namun pria ini tetap memilih untuk tidak menjawab. Hingga sampai So-hyun kesal dan beranjak pergi. Namun pria ini menyusul dan mengatakan bahwa dia tahu So-hyun sebenarnya. Pria ini mengatakan bahwa So-hyun adalah murid Master Yang Chul-jin, si ahli dalam pembuatan uang palsu. Dan So-hyun sudah menganggap Master Yang Chul-jin sebagai ayahnya sendiri. Saking sayangnya So-hyun, ia bahkan rela terjun ke dunia uang palsu untuk membantu melunasi hutang Yang Chul-jin dan membantu pengobatan kakinya. 친동생 이상으로 끔찍이 챙기더구만. Setelahnya, pria ini mengajak So-hyun untuk bekerja sama mengedarkan uang palsu sebanyak mungkin. Ia memesan pada So-hyun untuk mencetak 300.000 lembar pecahan uang $100. Ya, nantinya uang itu akan ditukar dengan uang dolar asli dengan estimasi 30 miliar won dalam mata uang Korea. Tentu saja So-hyun tertarik, namun ia tidak langsung mengiyakan kesepakatan ini. 10만 장만 찍어내. 300억이. 그럼 나 반씩 나눠. Ketika pulang, So-hyun langsung berdiskusi dengan Master Yang Chul-jin tentang ajakan kerjasama ini. Namun di sini Master Yang Chul-jin tidak setuju, ya karena mengingat biaya produksi yang akan begitu mahal untuk mencetak uang palsu sebanyak itu. So-hyun bersikeras untuk menerima tawaran ini, ya karena dengan keuntungan yang besar mereka bisa melunasi hutang dan bisa mengoperasi kaki Master Yang Chul-jin. 그런 자를 덥석 물어. 얘기라도 좀 들어보자니까요. 새로 시작하자. 나보고 그걸 손 놓고 그냥 보고만 있으라고? 원금은 보수하고 1년마다 1억씩 이자만 쌓이고 있잖아요. Di saat mereka sedang berdebat, ternyata Yeon, anak asli Yang Chul-jin, sedari tadi menguping. Hingga pada akhirnya mereka semua pun makan ramyeon dengan tujuan meredakan suasana. Sebelum tidur, So-hyun mengingat pria yang tadi siang ia temui. So-hyun tertarik dengan ajakan itu, ya karena mengingat keuntungan mereka akan sangat besar dan uang itu akan bisa membantu melunasi semua hutang Master Yang dan bisa membantu untuk biaya operasi kaki Master Yang. Pada esok harinya, So-hyun dan Master Yang membahas kembali tentang ajakan pria itu. Tentu saja Master Yang tetap menolak. Namun bertepatan dengan itu, pria yang kemarin datang ke tempat mereka membawa uang muka untuk ajakan kerjasama ini. Master Yang Chul-jin melihat uang sebanyak ini jadi tidak bisa menolak. Hingga pada akhirnya Master Yang sepakat dan pria ini memiliki nama panggilan J. Lalu di sini ia menjelaskan bagaimana mereka semua mengedarkan uang palsu itu. Mereka akan menggunakan kasino untuk menukar uang palsu itu. J berharap mereka semua bisa sempurna dalam menjalankan rencana ini, ya karena mengingat J akan membagi adil untuk hasil yang akan mereka dapatkan. 4만 달러 정도 바꿔치기 하면 티가 전혀 안 나. 이건 안 줄만 알았는데 이 준비서까지 치밀해. 니게 제이예요. 앞으로 그렇게 불러주세요.
Rencana mereka dimulai. Suhyun bekerja di kasino dan Jae sebagai orang yang menukar uang palsu ini. Rencana ini sukses berjalan lancar sampai 2016. Mereka sudah mendapatkan jutaan dolar sampai sekarang. Singkat cerita, Suhyun dan Jae di sini bersantai untuk merayakan keberhasilan mereka yang telah mencuci uang palsu sebanyak 30 juta dolar. Jae di sini memberikan kalung untuk Suhyun dan berkata seakan-akan ia akan meninggalkan Suhyun. Namun di sini Jae mengatakan mereka tidak akan berpisah. Terlihat jelas bahwa Suhyun sudah jatuh cinta pada pria yang pernah menolongnya 3 tahun lalu ini. Lalu Jae mengatakan bahwa mereka pernah bertemu. Tentu saja Suhyun bertanya apa maksudnya. Namun Jae memilih tidak menjawab. Di sini ia hanya mengatakan jangan percaya pada siapapun. 나 너무 믿지 마. 어디서 본 것 같아서. 나 어디서 본 적 없어? Pada suatu hari, Suhyun mendapatkan panggilan dari Master Yang Chuljin. Di sini Master Yang mengatakan bahwa ada polisi yang telah menghubunginya dan mengatakan bahwa jika mencetak semakin banyak uang palsu, maka polisi akan membiarkannya. Tentu saja Suhyun yang sadar itu adalah jebakan mencoba menyadarkan Master Yang Chuljin. Namun, itu semua sudah terlambat. Di satu sisi, seorang detektif bergegas untuk ke tempat Master Yang. Namun rekannya mengabari untuk membatalkan saja penangkapan Master Yang ini. Detektif yang sudah sejauh ini mengincar Master Yang Chuljin langsung marah. Ketika Suhyun sedang bergegas untuk menuju ke Master Yang, ia berpapasan dengan truk miliknya. Tentu saja Suhyun berputar arah. Namun di saat Suhyun dalam pengejarannya, tempat Master Yang meledak. Ketika sampai, Yeon di sini menangis karena sang ayah masih di dalam. Suhyun mencoba menenangkannya dan berkata, biar aku saja, kamu pergilah menyelamatkan diri. Lalu ketika Suhyun akan masuk ke ruangan Yang Chuljin, ia berpapasan dengan pria bermasker, yang mana orang ini adalah Jae. Suhyun tidak menghiraukannya, ia langsung pergi ke ruangan Master Yang Chuljin. Namun ketika ia sampai, tubuh Master Yang penuh dengan luka akibat ledakan tadi, dan ia sudah tidak bernyawa. Ketika Suhyun keluar, di sini ia ditangkap oleh detektif, dan detektif tadi adalah Cha Gi-tae. Suhyun sangat bersedih karena pria yang sudah ia anggap sebagai ayah telah meninggal tragis hari ini. Di satu sisi, kita bisa melihat pelaku yang telah mencuri uang hasil pencucian Suhyun dan Master Yang Chuljin. Lalu esok harinya, scene berpindah di kantor kepolisian. Ternyata pria yang telah mencuri uang Suhyun adalah seorang detektif korup yang bernama Jang Jung-hyuk. 아이씨, 이 개새끼. Dan di sisi lain, Suhyun diinterogasi oleh detektif Cha. Detektif Cha Gi-tae mengapresiasi Suhyun dan Master Yang Chuljin yang telah mencuci uang palsu sebanyak itu. Lalu ia bertanya kemana uang sebanyak itu hilang. Lalu Suhyun menjawab bahwa orang yang telah membawa uang itu adalah Jae. Bahkan orang itulah yang telah membunuh Master Yang Chuljin. Detektif Cha Gi-tae yang mendengar nama Jae langsung berkata bahwa orang yang Suhyun sebut tadi adalah seorang mafia kelas kakap. Interpol bahkan FBI telah mengincarnya, dan polisi Tiongkok pun telah mengincarnya selama 15 tahun. 내 손으로 숨통 끊어놨어. 미친 거 안 남기려고 창고 폭파시키고 돈 들고 튄 거라고. 그 새끼 어디에서 뭐하는 놈인지 우리한테 얘기해. 잡아서 복수해 줄 테니까. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, terlihat seorang pria sedang berlari berusaha kabur dari kejaran seseorang. Meskipun ia tertabrak, ia tetap melanjutkan pelariannya. Setelah posisinya dirasa aman, pria ini mengeluarkan rokoknya. Namun tiba-tiba, kita akan sedikit mundur beberapa tahun yang lalu. Terlihat dua anak sedang naik sepeda. Anak perempuan ini bertanya tentang cita-citanya, dan anak laki-laki ini menjawab bahwa cita-citanya adalah menjadi seorang penipu. 근데 사기꾼 되려는 거 돈 때문만은 아니야. 삶을 진짜처럼 살 수 있거든. Kembali ke masa sekarang, detektif Jang datang ke TKP pria yang tertembak. Semua anggota kepolisian di unit kejahatan sangat takut pada Jang Jung-hyuk. Ketika mendekat, detektif Jang mengenali pria yang terbunuh ini. Dia bernama Dosi. 아는 놈이야. 그래?
이걸 물고 있었어? Sementara itu di sisi lain, Chagite mendapatkan laporan dari Yongsan bahwa ada uang palsu lagi. Namun kali ini dengan pecahan mata uang Korea. Chagite pergi ke bar yang melaporkan uang palsu itu. Di sini ia tidak bisa membedakan apakah uang ini asli atau palsu. 가짜 돈 아니죠? 저야 뭐야 씨. 진짜 돈인가요? Pada akhirnya ia pergi ke tim terkait unit kejahatan keuangan untuk melihat uang ini apakah palsu atau tidak. Dan setelah diperiksa, ini adalah uang palsu, namun dengan kualitas super canggih. Uang palsu ini dinamakan Supernote. Uang palsu ini tidak akan dikenali oleh sembarang orang. Bahkan uang ini dicetak menggunakan printer intaglio. Sebelum Gite pergi, di sini ia mengatakan bahwa di kasus pembunuhan yang lalu ditemukan uang palsu pecahan $100 Amerika di mulutnya. Dan ya, uang ini 100% cocok dengan uang palsu 5 tahun yang lalu. Dia juga mengatakan bahwa ada kepala polisi unit kejahatan yang ingin uang ini diperiksa. Kepala polisi itu adalah Jang Jung-hyuk. Tentu saja Chagite merasa janggal dengan ini. Kenapa sekelas Jang Jung-hyuk ingin mengetahui uang palsu ini? Padahal ini bukan ranah unitnya. 장중혁이라고 했지 아마. 느낌 쎄한데. 아는 사이야? Lalu Shin berpindah di suatu tempat judi ilegal. Ada seorang pria bernama Junggi sedang mengawasi tempat ini. Banyak orang yang bertaruh untuk pertarungan ilegal ini. Lalu Junggi mendapatkan sebuah panggilan yang memintanya untuk segera datang. 예, 알겠습니다. 예. Ketika masuk, Junggi di sini tunduk dan patuh pada pria di sofa ini. Dan ternyata pria ini adalah Jang Jung-hyuk. Di sini Jung-hyuk meminta Junggi untuk menyiapkan barang yang dia minta. Junggi yang mendengar itu langsung pergi ke ruangan rahasia. Di dalam ruangan ini ternyata mereka juga memproduksi barang haram. Junggi membawa barang itu pada Jung-hyuk. Lalu di sini ia mengatakan pada Junggi untuk merapihkan tempat ini, ya untuk berjaga-jaga jika ada operasi dadakan. Di tempat yang berbeda, Chagite pergi ke atasan Nis. Di sini ia membeberkan beberapa temuannya kali ini terkait uang palsu. Gite mengatakan bahwa uang palsu ini sama-sama dibuat dengan kualitas tinggi. Namun yang satu berbeda, pecahan mata uang Korea ini dicetak menggunakan printer intaglio. 요판 인쇄기로 찍어냈다는 겁니다. 아니 어떻게 요판 인쇄기를 돌렸다는 거야? 흘러 들어왔다면 불가능한 얘기가 아니죠. Gite menambahkan kali ini juga ia menemukan fakta bahwa pecahan mata uang dolar yang ditemukan di TKP pembunuhan adalah uang palsu 5 tahun lalu. Itu berarti si J sampai sekarang masih ada di Korea untuk mengedarkan uang palsu. Setelah mendengar itu, kepala unit meminta agar Gite dan Yongsan bekerja sama untuk menangkap orang yang bernama J itu. Meskipun Yongsan tidak mau, tapi ia tidak bisa menolak perintah atasannya ini. 차장님 있잖아. 알겠습니다. Pada esok harinya, Gite pergi ke detektif yang sebelumnya menangani kasus pembunuhan Dosik. Pria ini mengatakan tadinya ia akan menangkap Dosik dengan kasus narkoba. Namun pada suatu hari Dosik diajak kerjasama oleh pria bernama J. Para polisi mendengar perbincangan Dosik dengan bawahannya. 제대로 본 사람은 아무도 없다는 그 제이. 유영약에 500억 투자할 생각이 있다고 합니다. Flashback sebelum Dosik terbunuh, di sini ia mendapatkan ajakan dari orang yang bernama J untuk investasi narkoba skala besar. Dosik mendapatkan informasi tawaran ini dari bawahannya. Untuk memastikannya, Dosik pergi untuk bertemu J. Di sini ia melihat banyaknya uang palsu dalam sebuah truk. Dosik belum bisa mendapatkan uang ini karena belum tanda tangan kontrak kerjasama dengan J. Dan J meminta mereka bertemu di suatu tempat. Tentu saja para polisi yang saat itu mendapat dua mangsa besar mencoba untuk menunggu waktu pertemuan J dan Dosik. Namun sebelum para polisi bisa menciduk J dan Dosik, para polisi malah menemukan Dosik yang sudah tidak bernyawa. Shin berpindah pada Suhyun. Ia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seseorang untuk bertemu di pelabuhan. Bertepatan dengan itu, Chagite dan Yongsan juga bergerak ke pelabuhan karena ia memiliki insting bahwa J ada di sana. Namun ketika sampai, Gite tidak mendapatkan buruannya. 깜짝이야. 여길 뜬 지 얼마 안 돼.
Di sisi lain, Suhyun masih menunggu di pelabuhan hingga begitu lamanya. Namun tiba-tiba sebuah kontainer dijatuhkan dari atas. Akibat kejadian itu, Suhyun membulatkan niatnya untuk bertemu dengan Cha Gi-tae. Di sini Gi-tae bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku bertanya karena sebelumnya kamu hampir mati oleh kontainer. Suhyun yang enggan berbasa-basi langsung membeberkan beberapa fakta tentang uang palsu akhir-akhir ini. Bahkan di sini juga ia mengaku bahwa uang palsu dalam pecahan mata uang Korea adalah hasil karyanya. Tentu saja Cha Gi-tae langsung penasaran apakah Suhyun bertemu dengan Jae. Di sini Suhyun menjawab, ya, bahwa dia telah bertemu dengan Jae. Suhyun berjanji akan menceritakan semuanya yang dia tahu, namun dengan satu syarat, ia harus dilindungi. 내가 너무 많은 걸 알아서 그래서 죽이려는 거겠지. 그래서 차 팀장 찾아왔어. 말하면 나 보호해 줄 거야? 물론이지. 당연히 국가기관의 의무니까. Malam harinya, seorang pria bernama Park Yung-yu diculik oleh bawahan Jae. Ia diculik entah untuk diapakan. Di saat mereka sudah tiba, Yung-yu dibawa ke ruangan khusus. Lalu setelahnya muncullah Jae. 슬슬 시작해볼까? 슈퍼노트 게임을. Nah itu dia gengs untuk alur cerita series Villains episode 1 sampai episode 2. Dan ini masih ada kelanjutannya. Supaya kalian gak ketinggalan untuk updatean video terbarunya atau episode terbarunya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube ini dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian semua tahu ada lanjutan video terbarunya. Oke, saya Presdir Filmin pamit dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Bye bye.